New Jeans diabaikan, video V BTS memanggil Bang Si-hyuk hype muncul kembali di tengah tuduhan. Pada tanggal 13 Mei, laporan datang dari orang tua New Jeans di tengah perseteruan idol dengan hype tentang bagaimana pendiri Bang Si-hyuk memperlakukan para anggota. Sebelumnya, orang tua New Jeans mengekspos hype karena mengeksploitasi dan menganiaya anggota dalam laporan. Orang tua New Jeans mengungkap Bang Si-hyuk hype pada 13 Mei, Ilgan Sport merilis paparan mengejutkan yang mengungkapkan dugaan penganiayaan itu bintang K-pop oleh Bang Si-hyuk hype. Dalam laporan, Ilgan Sport menyertakan email dari induk New Jeans yang awalnya dikirimkan kepada Min Hee-jin yang kemudian diteruskan Min Hee-jin ke Billy Flap. Dalam email itu, orang tua anggota mengkritik hype dan Billy Flap karena sengaja menjiplak New Jeans. Kami merasa sangat disayangkan bahwa girl group baru-baru ini yang debut di bawah label hype telah menimbulkan kontroversi karena menjiplak New Jeans. Kami merasa kemiripan itu sengaja dibuat oleh hype dan Billy Flap, kata orang tua New Jeans. Orang tua para anggota juga mengkritik strategi pemasaran yang digunakan oleh hype dan bertanya kepada Min Hee-jin apakah dia mengizinkan Elite menggunakan koreografi New Jeans. Tidak hanya itu, menurutku masalah yang lebih besar adalah mereka memasarkan grup baru Elite dengan membuat perbandingan dengan New Jeans. Apakah idol memberikan izin kepada grup itu untuk menyalin koreografi mereka? Tindakan ini akan merugikan nilai dan reputasi New Jeans, kata orang tua New Jeans. Tapi yang paling mengejutkan adalah klaim terhadap CEO Hype, Bang Si-hyuk, dan perlakuan buruknya terhadap grup. Orang tua New Jeans mengklaim Bang Si-hyuk sengaja mengabaikan anggota New Jeans. Orang tuanya juga mempertanyakan niat Billy Flap karena mereka mengklaim perusahaan itu tidak memeriksa konten mereka dengan benar dan bahkan mengajak New Jeans. Apakah tidak ada niat untuk melindungi New Jeans dari nilai merek masing-masing anggota dalam hype? Alasan kenapa isu-isu ini tidak berdasar adalah karena terlalu banyak situasi konyol yang terjadi, kata orang tua New Jeans. Orang tua New Jeans bahkan mengklaim bahwa Bang Si-hyuk sengaja mengabaikan para anggota saat mereka menyapanya. Setiap kali anggota New Jeans bertemu Bang Si-hyuk di gedung perusahaan, kami bertanya-tanya kenapa Bang Si-hyuk berpura-pura tidak mengenali para anggota dan menutup mata terhadap sapaan mereka. Pada awalnya, kami tidak mempercayai anak-anak kami, berpikir, oh, dia mungkin tidak mengenalimu saat itu, jadi kami berusaha memverifikasi hal ini. Tapi karena masalah ini telah terjadi beberapa kali dengan tanggal dan lokasi yang berbeda, meskipun hanya Bang Si-hyuk dan para anggotanya, kami yakin tidak ada kemungkinan lain selain mengakui bahwa mereka sebenarnya adalah New Jeans. Para orang tua terus menjelaskan bahwa menerima salam seseorang adalah sopan santun dan mengungkapkan kemarahan mereka terhadap keadaan itu. Meskipun kamu tidak mengenali anggota New Jeans, memberi salam seseorang saat mereka menyapa terlebih dahulu hanyalah sopan santun. Apakah itu sangat sulit? Sebagai orang tua, kami malu dan tidak bisa berkata apa-apa tentang situasi kekanak-kanakan ini setelah mendengar semua, bukan hanya sekali atau dua kali saja mereka sengaja dihindari. Tapi contohnya seperti mereka malu karena diabaikan sehingga hanya diam saja. Di lift dengan ekspresi kosong atau menyadari bahwa dia berpura-pura tidak melihatnya. Mereka hanya siswa SMP dan SMA, kata orang tua New Jeans. Eder mengonfirmasi kepada online media Joy News 24 bahwa email yang berisi konten memang dikirimkan ke hype. Bang Si-hyuk diduga menggunakan prosopagnosia sebagai alasan kenapa dia tidak menyapa New Jeans. Sebelum diklaim bahwa pendiri hype Bang Si-hyuk akan mengabaikan Daniel New Jeans setiap dia menyapanya, tuduhan ini muncul di tengah tuduhan aliran sesat yang dilancarkan terhadap hype. Fans mengklaim bahwa dia mengabaikan karena nama agamanya yang bertentangan dengan keyakinan aliran sesat. Bukankah mereka bilang Bang paling menentang bergabungnya Daniel? Apakah karena namanya Daniel? Tulis komentar. Belakangan terungkap bahwa orang tua New Jeans sendiri telah memverifikasi klaim tersebut. Meskipun mereka tidak menyebutkan nama anggota tertentu, mereka mencatat bahwa Bang Si-hyuk akan mengabaikan anggota yang ada di dalam gedung itu. Menanggapi klaim tersebut, Bang Si-hyuk diduga kesulitan mengenali wajah. Mereka mengklaim bahwa dia mungkin menderita prosopagnosia, suatu kondisi yang membuat seseorang tidak dapat mengingat atau mengenali wajah. Ketika seorang ibu dari anggota New Jeans menyampaikan hal ini ke perusahaan, Park Ji-won, CEO Hype, diduga mengatakan kepadanya bahwa Bang Si-hyuk mungkin menderita prosopagnosia dan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Netizen tentu saja tidak menyukai ini dan mengatakan alasannya murahan, ini sangat kekanak-kanakan. Kalau dia mengidap prosopagnosia, bukankah seharusnya dia menyapa semua orang yang dia temui? Apa yang mereka katakan? Yang lain mengatakan sepertinya dia baik-baik saja kecuali soal New Jeans. Lol, sepertinya dia khususnya bisa mengenali Le Sserafim. Bahkan kalau dia memilikinya, biasanya bukankah kamu akan menerima salam dari semua orang yang menyapamu? Apakah masuk akal bagimu untuk mengabaikan seorang anak kecil yang membungkuk untuk menyambutmu?
Setelah berita itu diposting, klip V BTS yang muncul kembali mulai mendapat perhatian online. Dalam klip itu, para anggota diberi kesempatan untuk menyuarakan keluhan mereka dan V memilih untuk mengungkapkan perasaannya kepada Bang Si-hyuk. Idola itu menjelaskan dia akan pergi ke toko bersama RM. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu Bang Si-hyuk dan menyapanya. Tapi saat mereka menyapanya, Bang Si-hyuk menoleh ke V dan bertanya, "Siapa kamu?" Menurut V, hal itu terjadi selama setahun. Ketika klip V muncul kembali secara online, netizen berbagi pemikiran dan kemarahan terhadap cara Bang Si-hyuk memperlakukan beberapa artisnya. Meskipun tidak ada hubungan yang pasti, banyak yang menyatakan bahwa mungkin itulah sebabnya V dan New Jeans terlihat dekat di masa lalu. Tapi sebagian besar hanya berbagi kesedihan mereka karena semua idola ini tampaknya punya pengalaman negatif. Tentu saja, netizen berspekulasi dengan membandingkan kedua klip itu dan tidak ada hubungan jelas antara kedua situasi tersebut antara grup dan cara Bang Si-hyuk memperlakukan mereka. Tapi dengan semua perhatian tertuju pada situasi antara Bang Si-hyuk, HYBE, dan Adore, tidak mengherankan kalau klip tersebut muncul kembali dan mendapat perhatian. Yang kedua, RM BTS dipuji karena tak mengikuti tren industri dengan lagu barunya. RM merilis album solo barunya Right Place Wrong Person pada 24 Mei. Saat ARMY menunggu album dirilis, RM merilis lagu baru Come Back to Me dengan video musiknya. Ia mengesankan fandom dengan video klip sinematiknya yang juga merupakan film pendek yang dibintangi oleh banyak aktor terkenal. Dan itu adalah Kim Min-ha. Kim Min-ha dikenal karena perannya sebagai Sonja di serial Apple TV Plus 2022 Pachinko. 2. Joseph Lee, aktor nominasi Primetime Emmy Award, terkenal karena perannya sebagai George dalam serial terbatas Netflix, Beef. 3. Lee Seok-hyung. Lee Seok-hyung telah muncul dalam film Korea dan drama Korea populer termasuk Welcome to Samdalri, Love and Leses, Twinkling Watermelon, Moving, Hometown Cha-Cha-Cha, dan banyak lagi. 4. Kim Ah-yeon. Model sekaligus aktris Kim Ah-yeon muncul di New Normal Zine dan memiliki peran kecil di Mask Girl Netflix dan Behind Every Star. 5. Choi Sung-yeon. Choi Sung-yeon adalah aktris pemenang penghargaan yang dikenal karena perannya sebagai Soyoung dalam film Kanada tahun 2022 Rise Boy Sleep. 6. Lee Sang-hee. Aktris pemenang penghargaan Lee Sang-hee telah muncul di banyak film Korea dan K-drama. Beberapa karya yang terkenal antara lain All of Us Are Dead, End of Winter, dan Our Love Story. Dia baru-baru ini memenangkan aktris pendukung terbaik film untuk perannya dalam My Name is Lohk Ki-wan. 7. Kang Gil-woo. Aktor Kang Gil-woo juga muncul di My Name is Lohk Ki-wan, tetapi kamu mungkin mengenalinya karena perannya dalam Welcome to Samdalri, My Dearest, The Glory, Reborn Rich, Broker, dan Strong Girl Namsoon. 8. Gi So-yu. Aktris ini mungkin masih sangat muda, tapi ia telah muncul di banyak drama Korea hits seperti Sweet Home, My Demon, The Good Bad Mother, See You in My 19 Life, Our Blues, Hospital Playlist 2, dan masih banyak lagi. ARMY juga memuji lagu itu karena liriknya. Banyak yang menganggapnya asli dan relevan karena ia menggambarkan depresi sambil tetap memberikan harapan kepada penggemar. RM juga mendapatkan tepuk tangan atas durasi lagu itu. Di Spotify, Come Back to Me adalah 6 menit 28 detik, sedangkan radio edit adalah 4 menit 13 detik. Meski berdurasi lebih lama dari musik mainstream, lagu ini tidak menggunakan gimmick atau pengulangan apapun. Dalam beberapa tahun terakhir, lagu-lagu K-pop dikritik oleh penggemar karena durasinya yang lebih pendek. Kebanyakan lagu paling lama berdurasi 3 menit 30 detik, tapi banyak juga yang jauh lebih pendek dari itu. Netizen menyalahkan obsesi industri musik terhadap tren di aplikasi media sosial. Jadi, ARMY percaya durasi Come Back to Me adalah respon RM terhadap industri. RM juga mereferensikan inside joke ARMY ke dalam MV baru, tapi lebih dalam dari itu. Video musik memperlihatkan RM berlari melalui apa yang terasa seperti labirin. Dia bepergian dari kamar ke kamar, menemukan dirinya dalam berbagai skenario dan menjalani kehidupan yang berbeda. Tapi dia tidak pernah benar-benar bahagia sampai akhir ketika dia berjalan pergi dengan satu-satunya orang yang membuatnya bahagia. Hingga ia menemukan kebahagiaan dalam video itu. Salah satu kehidupan yang ia jalani adalah sebagai seorang suami dan ayah. Kita melihatnya bersama istri dan anak perempuan sedang menggosok gigi bersama.
Seketika itu juga, para ARMY merasa terhibur dengan adegan ini, bahkan lebih dari saat dia masih bayi. Ini adalah lelucon sederhana dalam fandom yang sudah ada sejak dulu. Jadi ARMY bertanya-tanya apakah dia memasukkannya karena alasan itu. Selama bertahun-tahun, ARMY bercanda bahwa RM mungkin bukan orang tua BTS tetapi juga ayah dari beberapa anak dalam kehidupan pribadinya. Beberapa orang bahkan menemukan bukti bahwa RM punya keluarga rahasia. Ini termasuk RM melepas cincin dari jari manisnya selama wawancara yang menyeratkan bahwa ini adalah tanda dia sudah menikah secara rahasia. Meskipun demikian, ketika ditanya tentang rencana pernikahan, RM menyatakan bahwa dia tidak tahu kapan dia akan menikah, meskipun ada rumor yang tak ada habisnya seputar topik ini. RM sebenarnya mengungkapkan sebelum wajib militer bahwa dia takut untuk menikah. Saat menjadi bintang tamu di variety show TVN, The Dictionary of Useless Human Knowledge, rapper tersebut menceritakan kekhawatirannya tentang pernikahan. Tapi dia benar berasumsi akan menikah, kemungkinan besar karena ekspektasi masyarakat. Pertama-tama, ini cukup menakutkan bagiku. Aku tidak yakin tentang itu, menjanjikan keabadian kepada seseorang, meresmikannya dan mempertemukan teman-temanmu. Sebelumnya, pemikiran tentang akankah hal itu terjadi dalam hidupku tanpa alami bagiku. Aku berpikir bahwa ketika saatnya tiba, aku akan mendapatkan pekerjaan, bekerja keras dalam hidup, dan menikah, kata RM. RM sejak itu menyadari bahwa hidupnya tidak harus memenuhi ekspektasi masyarakat. Jadi, dia tidak yakin apakah pernikahan akan terjadi di masa depannya. Tapi sekarang ada fakta bahwa aku memilih untuk menjalani kehidupan yang tidak biasa. Beberapa tahun yang lalu, aku tiba-tiba mulai berpikir untuk pertama kalinya. Mungkin aku tidak akan bisa menikah, dan begitu pemikiran itu muncul, pemikiran itu menjadi tidak terkendali. Pernikahan adalah sebuah komitmen, jadi bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Itu juga tidak menjadi tujuan semua orang. Tidak seorang pun boleh merasa tertekan untuk melakukan apapun hanya karena orang lain menyarankan agar ia menjalani hidup seperti itu. Hanya kita yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Hidup bersama pasangan tidak menjamin kebahagiaan. Tampaknya video musik Come Back to Me menyampaikan sentimen yang sama. Ada menggambarkan berbagai kehidupan yang masyarakat coba paksa untuk kita jalani, hanya agar dia menemukan kebahagiaan pribadinya pada akhirnya jauh dari ekspektasi orang lain.